Selamat datang kembali di warung Bude Yanti yang menjual berbagai macam minuman. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sampai di puncak dari pavilion Qianbao. Xiao Yan pada saat ini diantarkan menemui kepala dari pavilion Qianbao yang ternyata seorang wanita. Xiao Yan pada saat ini dipersilakan duduk dan Xiao Yan melihat sekeliling. Pada saat ini ada banyak buku yang menjulang dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk mengambil salah satu buku. Namun pada saat yang bersamaan sosok Xiao Yan pada saat ini segera diberhentikan oleh wanita tersebut. Xiao Yan pada akhirnya sedikit terdiam dan Xiao Yan pada saat ini sedikit merasa tidak senang. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk pergi tetapi pada akhirnya wanita itu meminta Xiao Yan untuk menunggu. Xiao Yan pun pada saat ini berhenti sementara si wanita pada saat ini terus-menerus ngoceh. Wanita itu pada saat ini berkata bahwa pil pengumpul jiwa awalnya berasal dari ruang tingkat menengah. Dikatakan bahwa itu berasal dari tangan seorang jenius pemurni obat. Xiao Feng juga berasal dari ruang tingkat menengah yang telah lama dihancurkan. Semua orang tahu bahwa Xiao Feng adalah pengecut dan memiliki bakat yang rendah. Setelah dirinya keluar untuk berpartisipasi dalam perang kuil kuno, sosok Xiao Feng ini telah menghilang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya sosok Xiao Feng segera muncul kembali dan dirinya pada saat ini telah menjadi sosok yang jenius. Tidak hanya dalam memurnikan obat, Xiao Feng juga menjadi orang terbaik dalam bidang kekuatan di surga ke-9. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Sementara itu di sisi lain sosok wanita ini pada saat ini kembali berbicara bahwa dirinya telah mengamati Xiao Feng. Meskipun Xiao Feng sering diintimidasi tetapi selalu ada sedikit cahaya bintang di matanya. Xiao Feng selalu berada di bawah tetapi Xiao Feng masih mendambakan cahaya yang berada di atas. Selain berlatih, Xiao Feng adalah orang lemah pemalu dan Xiao Feng benar-benar memiliki terlalu banyak ketakutan terhadap kematian. Namun pada akhirnya kali ini di upacara daftar emas alis tajam dan mata berbintang Xiao Feng mengandung aura yang tidak tertandingi. Xiao Feng tidak hanya tidak memiliki kepengecutan tetapi juga tidak ada rasa takut yang terpancar. Xiao Feng benar-benar tidak takut mati dan Xiao Feng bahkan berani menantang dewa. Xiao Feng juga berani memprovokasi Pangeran ke-8 Chu Ling dari surga ke-8. Singkatnya pada saat ini sosok Xiao Feng benar-benar telah berubah secara drastis. Sepertinya Xiao Feng pada saat ini benar-benar telah mendapatkan banyak berkah yang sangat besar. Tidak hanya Xiao Feng menjadi semakin kuat tetapi temperamen serta kebiasaannya juga berubah. Sekarang Xiao Feng tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dengan Xiao Feng di masa lalu. Dirinya juga telah menyelidiki suatu hal di mana dalam catatan menunjukkan bahwa Xiao Feng telah mati. Tetapi pada saat ini tampaknya Xiao Feng benar-benar seperti zombie yang hidup kembali. Pada saat ini dirinya memiliki tebakan berani dan dirinya berpikir bahwa orang yang berada di hadapannya sekarang mungkin hanya memiliki tubuh Xiao Feng. Jauh di balik itu jiwa di dalam tubuh Xiao Feng ini sebenarnya bukanlah Xiao Feng. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya dan menoleh ke arah wanita tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada wanita tersebut bahwa dirinya benar-benar sangat pintar. Dirinya melakukan segalanya dengan benar dan apakah tujuannya mengundang Xiao Feng ke sini untuk hal tersebut? Informasi ini dapat ditemukan dengan sedikit usaha tetapi menurut Xiao Feng itu tidak akan berdampak apapun kepada Xiao Feng. Hal tersebut juga menurut Xiao Feng tidak akan memiliki dampak apapun kepada master dari pavilion. Mendengar hal tersebut pada saat ini wanita itu pun tersenyum dan berkata apakah yang dikatakan oleh Xiao Feng itu memang benar. Dengan informasi ini dirinya pasti akan bisa memberikan permasalahan kepada Xiao Feng. Mendengar wanita ini yang sedikit mengancam Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum tipis dan tidak marah. Xiao Yan juga berpikir tampaknya pada saat ini wanita ini benar-benar salah paham dengan perkataan dari Xiao Yan sebelumnya. Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin banyak berbasa-basi karena Xiao Yan tidak memiliki banyak waktu yang seperti itu. Xiao Yan pada akhirnya mengabaikan permasalahan sebelumnya dan Xiao Yan pada saat ini segera menyatakan tujuannya.
Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan Xiao Yan akan langsung berterus terang bahwa Xiao Yan datang ke sini hanya untuk bekerja sama. Menanggapi hal tersebut pada saat ini wanita itu masih tetap sinis dan berkata apa yang akan dilakukan oleh Xiao Feng untuk bekerja sama. Apakah menurut Xiao Feng dengan Xiao Feng yang berjualan pil pengumpul jiwa akan memberikan keuntungan baginya? Itu hanyalah pil kecil dan Xiao Feng benar-benar berani memiliki angan-angan untuk bekerja sama atas pil tersebut. Xiao Yan pada saat ini masih tetap tersenyum ringan melihat sosok wanita yang pada saat ini agak meremehkan. Sementara itu di sisi lain setelah selesai berbicara sosok wanita ini pada saat ini segera mendekati Xiao Feng. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada wanita tersebut agar dirinya pada saat ini jangan terlalu dekat kepada Xiao Feng. Xiao Feng benar-benar tidak suka dengan bau tubuhnya dan lebih baik pada saat ini mereka membahas mengenai kerjasama. Xiao Feng tahu bahwa kepala paviliun sangat menyukai buku dan Xiao Feng di masa depan akan bisa memberikan banyak buku. Xiao Feng juga pada saat ini menyukai koin roh naga dan mereka akan bertukar mengenai hal tersebut. Namun jika pada saat ini kepala paviliun bermain-main dengan Xiao Feng maka Xiao Feng akan bisa bertindak lebih jauh. Mendengar nada ancaman dari perkataan Xiao Feng pada saat ini kepala paviliun pun sedikit mengerutkan kening. Dirinya pada akhirnya meledek Xiao Feng ketika bertanya apakah Xiao Feng benar-benar mengancamnya. Xiao Feng hanyalah seorang yang mulia di tingkat surga ke-9 dan dirinya ingin tahu dari manakah kepercayaan diri Xiao Feng berasal. Menanggapi hal tersebut Xiao Feng pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan berkata bahwa dirinya tidak tahu dari mana asal kepercayaan dirinya, tetapi yang dirinya tahu pada saat ini sosok yang mendukung di balik dari kepala paviliun adalah Bai Ling. Dirinya adalah Dogat yang kuat dan dirinya adalah penguasa dari surga ke-7. Mendengar Xiao Yan yang mengucapkan nama Bai Ling ekspresi dari kepala paviliun pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Sosoknya dengan sedikit ragu menatap tajam ke arah Xiao Feng. Pada akhirnya dirinya segera bertanya apakah Xiao Feng sebenarnya mengenali Bai Ling. Xiao Feng pun tersenyum dan berkata sebenarnya dirinya tidak mengenalinya, tetapi kepala paviliun bisa bertanya langsung kepadanya secara pribadi mengenai Xiao Feng. Terlebih lagi Xiao Feng juga benar-benar tidak suka dengan bau yang berada di tubuhnya karena bau tersebut juga melekat di tubuh Bai Ling. Mendengar hal tersebut pada saat ini kepala paviliun benar-benar menjadi semakin terkejut. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan sebenarnya pernah berinteraksi dengan Bai Ling. Sementara itu setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Kepala paviliun juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan aneh. Tanpa disadari pada saat ini kepala paviliun memiliki sedikit perasaan ketertarikan kepada Xiao Feng. Dirinya benar-benar tidak menyangka Xiao Feng akan bisa mengetahui detail yang sangat kecil seperti ini. Pada akhirnya kepala paviliun segera berkata bahwa ini benar-benar lebih menarik daripada yang dirinya kira. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini dirinya akan setuju untuk menjual pil pengumpul jiwa di sini. Tetapi pada saat ini paviliun Qian Bao harus mengambil 20% dari keuntungan. Tentu saja mereka secara alami akan membantu Xiao Feng di dalam penjualan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini berkata bahwa itu sedikit menarik. Tetapi dengan angka 20% Xiao Yan pada saat ini masih harus berpikir. Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak terburu-buru pada saat ini dan sebaiknya Xiao Yan menanyakan pendapat dari Bai Ling terlebih dahulu. Selain itu sepertinya pertemuan mereka sudah berakhir di sini dan Xiao Feng pada saat ini berpamitan untuk pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini kepala paviliun hanya bisa terdiam. Tetapi pada saat ini dirinya samar-samar bisa menyadari sesuatu. Dirinya seketika juga memiliki spekulasi mengenai latar belakang dari Xiao Feng ini. Seketika dirinya memiliki pikiran bahwa sepertinya Xiao Feng ini adalah orang dengan warisan terkuat. Tidak heran dirinya memiliki sikap yang begitu sombong dan dirinya benar-benar tidak merasakan ketakutan. Namun meskipun begitu bukanlah hal yang baik untuk mengekspos hal seperti ini di aliansi Dosian.
Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini telah meninggalkan paviliun Qianbao. Xiao Yan pada saat ini tidak berani kembali ke kediamannya. Xiao Yan tahu betul akan banyak orang yang menunggu di depan kediamannya seperti antrian. Tujuan mereka mengejar Xiao Feng adalah untuk menunjukkan persahabatan dengan Xiao Feng. Tentu saja hal yang paling dikhawatirkan oleh Xiao Feng adalah dirinya benar-benar takut bertemu dengan Zhang Min. Pada akhirnya Xiao Feng pada saat ini kembali mengenakan jubahnya dan Xiao Feng segera mengarungi lautan manusia. Pada saat ini Xiao Yan berpikir tampaknya satu-satunya tempat yang paling aman adalah gunung spiritual atau gunung sumber roh. Pada akhirnya Xiao Yan bergegas dan ketika Xiao Yan sampai di depan penjaga pada saat ini penjaga hendak menangkupkan tangannya. Namun Xiao Yan segera mengeluarkan instruksi untuk penjaga agar jangan berbicara dan penjaga itu pun seketika terdiam. Xiao Yan pada akhirnya langsung masuk dan tentu saja Xiao Yan pada saat ini tidak perlu membayar koin roh naga karena Xiao Yan adalah yang mulia surga ke-9. Xiao Yan pada akhirnya dengan cepat melesat terbang menuju ke arah puncak gunung ke-9. Pada saat ini ada juga dua sosok yang familiar yang berdiri dan sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Ji Ye dan Han Sen. Xiao Yan pada akhir segera bertemu dengan kedua orang yang pada saat ini tampak terlihat sangat cemas. Keduanya pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiao Feng. Ji Ye pada saat ini langsung mengeluh dan berkata akhirnya Tuan Xiao Feng kembali dan sampai di sini. Jika saja Tuan Xiao Feng tidak sampai di sini maka Ji Ye akan segera mencarinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melihat gelagat mereka dan bertanya bahwa mereka terlihat sangat cemas dan apakah sesuatu terjadi. Ji Ye dan Han Sen pada saat ini sama-sama menatap ke arah Xiao Yan dengan sangat serius. Pada akhirnya Ji Ye segera bertanya kepada Xiao Feng apakah dirinya merupakan pewaris terkuat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Ye pada saat ini Xiao Yan benar-benar sedikit terkejut. Xiao Yan pun mengerutkan kening karena Xiao Yan tidak tahu apa yang pada saat ini dimaksud oleh keduanya. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya apa yang dimaksud dengan pewaris terkuat. Xiao Yan belum pernah mendengarnya dan bisakah pada saat ini mereka menjelaskannya kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Ji Ye pada saat ini segera bertanya apakah Tuan benar-benar belum pernah mendengarnya. Pewaris terkuat adalah orang yang memiliki warisan yang mulia yang dapat mengontrol kartu Necromancer. Pada saat sebelumnya Tuan telah mengendalikan kartu Necromancer tetapi mereka tidak mengetahui apa yang diwariskan terhadap Tuan. Apakah pada saat ini Tuan benar-benar belum pernah mendengar mengenai warisan tersebut? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih memasang ekspresi bingung dengan alis yang berkerut. Sementara itu Ji Ye pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Ji Ye berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu ada beberapa pewaris terkuat di aliansi Dosian. Selain itu mereka semua memiliki pangkat tinggi dan berkuasa di aliansi Dosian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Ye, Xiao Yan pada saat ini seketika benar-benar mengeluarkan keringat dingin. Xiao Yan pada saat ini juga segera menyadari sesuatu. Xiao Yan pada saat ini menebak apakah identitas Xiao Yan telah terbongkar dengan Xiao Yan yang menggunakan jari pelahap kehidupan. Selain itu meskipun rahasia ini terungkap tampaknya dari perkataan Ji Ye hal tersebut bukanlah sebuah rahasia di aliansi Dosian. Terlebih lagi menurut Ji Ye Xiao Feng bukanlah satu-satunya pewaris dari Yang Mulia di aliansi Dosian. Jika begitu permasalahannya maka sebenarnya ini adalah hal yang baik bagi Xiao Yan. Dengan begitu maka targetnya pada saat ini bukan lagi hanya Xiao Yan sendiri. Namun bersamaan dengan pemikiran ini Xiao Yan juga memiliki spekulasi lain di dalam benaknya. Xiao Yan berpikir mungkinkah aliansi Dosian pada saat ini melakukan hal tersebut dengan sengaja? Mungkinkah aliansi Dosian hanya ingin menciptakan yang mulia lain di antara para pewaris ini? Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiao Yan menyadari Xiao Yan harus mengungkapkan semuanya kepada Ji Ye dan Han Sen. Terlebih lagi mereka juga telah mengetahuinya dan semua ini benar-benar bukan lagi rahasia. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan memang memiliki warisan dari Yang Mulia.
mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini baik Ji Ye dan Han Sen benar-benar sama-sama terkejut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan bahwa dirinya mendapatkannya dengan keberuntungan. Ji Ye pada saat ini pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan bergumam, sungguh pria yang menakutkan. Pantas saja Tuan benar-benar menjadi jauh lebih kuat karena ternyata Tuan telah menerima warisan dari Yang Mulia. Tetapi pada saat ini Ji Ye benar-benar khawatir hal tersebut bukanlah hal yang baik bagi Yang Mulia jika terungkap sekarang. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan Xiao Yan segera bertanya apakah jika telah diketahui maka akan ada seseorang yang ingin membunuh Xiao Yan. Ji Ye pun mengangguk dengan berat dan berkata tentu saja itu adalah hal yang mungkin. Pewaris terkuat akan muncul di aliansi Dosian selama beberapa periode, tetapi pewaris terkuat ini pada akhirnya akan menghilang setelah waktu yang singkat. Terlebih lagi warisan itu juga akan segera ditransfer kepada beberapa orang yang berada di tingkat tertinggi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali menyadari apa maksud dari perkataan Ji Ye. Namun Xiao Yan pada akhirnya tetap bertanya apakah maksud dari Ji Ye semua pewaris ini dibunuh oleh pewaris yang lebih kuat. Ji Ye pun mengangguk dan berkata seharusnya memang itulah yang terjadi. Xiao Yan pun menghela nafas dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya bukankah berarti Xiao Yan berada dalam bahaya di aliansi Dosian? Jika begitu permasalahannya apakah orang-orang ini akan datang dan membunuh Xiao Yan kapan saja? Mendengar hal tersebut Han Sen pada akhirnya segera menjawab kegelisahan dari Xiao Yan. Han Sen berkata seharusnya akan aman bagi Tuan jika tetap berada di aliansi Dosian. Para pewaris yang terbunuh semuanya keluar setelah meninggalkan aliansi Dosian. Justru selama sang pewaris berada di aliansi Dosian akan terus melindungi para pewaris ini. Selain itu mereka juga akan diberikan hak istimewa selama mereka berada di dalam aliansi Dosian. Jika Tuan pada saat ini terus-menerus berada di dalam aliansi Dosian, mereka yang berada di peringkat tertinggi dan terkuat benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak akan mungkin mengambil tindakan gegabah. Oleh karena itu dirinya pada saat ini menyarankan Tuan untuk berhati-hati jika keluar. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini baru berada di tahap akhir Dosian bintang 9. Xiao Yan harus segera meningkatkan kekuatannya untuk ke tingkat Dogat. Xiao Yan benar-benar harus mempersiapkan diri menghadapi orang-orang yang berniat buruk dan ingin mengambil warisan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Secara alami hal ini memang bukan kabar baik bagi Xiao Yan karena sesungguhnya mereka yang memiliki pewaris tertinggi akan saling mendambakan pewaris lainnya. Dapat dikatakan mereka yang memiliki kekuatan tinggi tentu saja akan mendatangi mereka yang memiliki kekuatan rendah. Mereka akan merampas warisan yang mulia dari orang-orang yang memiliki kekuatan rendah dan menjadikan warisan tersebut untuknya sendiri. Sementara itu Han Sen pada saat ini masih menjelaskan kepada Xiao Yan. Han Sen berkata bahwa berita ini bukanlah rahasia besar di aliansi Dosian. Oleh karena itu identitas Tuan sebagai pewaris juga akan segera tersebar di seluruh aliansi Dosian. Namun Tuan jangan khawatir karena Han Sen akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Tuan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Han Sen. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata bukankah mereka telah menjelaskan sebelumnya bahwa di dalam aliansi Dosian mungkin tidak ada yang berani mengambil tindakan. Oleh karena itu selama periode waktu ini Xiao Feng tidak akan meninggalkan aliansi Dosian. Xiao Yan masih akan terus berlatih di aliansi Dosian untuk meningkatkan kekuatannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Menanggapi hal tersebut keduanya pun pada saat ini seketika mengangguk. Namun tidak lama setelah itu ketiga sosok ini seketika mengerutkan kening dan menyadari ada sesuatu yang salah. Xiao Yan yang telah melepaskan kekuatan spiritual keadaan suci juga pada saat ini menyadari ada sesosok yang mendekat. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa seseorang pada saat ini datang mendekat. Han Sen dan Ji Ye pun menganggukkan kepalanya dan mereka bertiga pada saat ini hanya bisa berdiam diri menunggu sosok yang datang.
pada akhirnya sesosok yang mengenakan jubah aliansi Dosian yang unik pada saat ini segera sampai. Ada 4 bintang emas yang pada saat ini muncul di dadanya. Di dalam aliansi Dosian mereka yang memiliki kekuatan Dosian akan memiliki tanda bintang berwarna putih. Sementara itu mereka yang memiliki bintang berwarna emas merupakan kekuatan yang berada di tingkat Dogat. 4 bintang yang berada di dada sosok tersebut berarti menandakan bahwa orang tersebut merupakan Dogat bintang 4. Sosok yang baru saja muncul ini menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya akhirnya menemukannya. Sementara itu di sisi lain Jie pada saat ini menatap ke arah sosok yang baru saja datang dan bergumam ternyata itu adalah Dosian bintang 4. Sementara itu Hansen di sampingnya pada saat ini tiba-tiba menegang. Hansen ternyata mengenali sosok ini dan dirinya pada saat ini bergumam bahwa itu adalah Lei Yang. Di sisi lain sosok Lei Yang juga secara alami menyadari keberadaan dari Hansen. Dirinya pada akhirnya segera berkata mengapa Hansen pada saat ini telah mengenali tuannya dengan begitu cepat. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera melirik ke arah Xiao Yan. Secara alami yang dimaksud tuan di dalam perkataannya sebelumnya adalah Xiao Yan yang berada di samping Hansen. Sementara itu Hansen pada saat ini sedikit menyipitkan matanya setelah melihat sosok yang datang ternyata adalah Lei Yang. Dilihat dari ekspresinya terlihat jelas bahwa kekuatan Lei Yang pada saat ini sebenarnya memang lebih unggul daripada Hansen. Terlebih lagi Hansen juga menyadari bahwa Lei Yang ini bukanlah orang yang baik. Sementara itu di sisi lain Lei Yang pada saat ini tersenyum ketika menatap ke arah Xiao Yan dan lanjut berkata sepertinya ini adalah penguasa dari surga ke-9 yang baru. Ketika bertemu dengannya pertama kali di sini dirinya pada saat ini bisa merasakan bahwa sosok ini benar-benar pemberani dan heroik. Dirinya juga tampaknya memiliki sikap yang luar biasa dan pada saat ini dirinya ingin berkenalan dengan Yang Mulia Surga ke-9. Sosok Lei Yang pun seketika menyodorkan tangannya dan dirinya berkata bahwa dirinya bernama Lei Yang. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya memandang ke arah Lei Yang tanpa sedikit pun ekspresi yang berfluktuasi. Xiao Yan pada saat ini entah mengapa merasakan ketidaksenangan ketika bertemu dengan Lei Yang. Xiao Yan pada akhirnya tidak bergerak dan pada saat ini hanya menatap ke arah Lei Yang yang tersenyum ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari maksud dan tujuan dari orang ini datang ke sini. Xiao Yan juga tidak ingin banyak basa-basi setelah mendapatkan informasi dari Jie dan Hansen. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa seharusnya dirinya adalah salah satu pewaris terkuat dari Yang Mulia. Apakah pada saat ini tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh Xiao Feng? Mendengar hal tersebut pada saat ini Lei Yang benar-benar sedikit terkejut dan tidak menyangka Xiao Yan akan langsung mengucapkan perkataan seperti itu. Dirinya pada akhirnya tersenyum tipis sebelum akhirnya lanjut berkata bagaimana mungkin bisa sesama saudara satu sekte saling membunuh. Dirinya baru saja mendengar kabar mengenai Xiao Feng dan dirinya pada saat ini hanya ingin berteman dengannya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam tanpa berbicara lagi. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini memancarkan niat membunuh di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak takut berhadapan dengan orang Dogat bintang 4 dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan tahu dengan jelas bahwa tujuan utama dari orang ini sebenarnya adalah warisan yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini memancarkan niat membunuh sosok Lei yang pada saat ini seketika tertawa. Lei yang pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Feng pada saat ini benar-benar hanyalah seorang Dosian. Dengan kekuatan Dosiannya ini Lei yang khawatir dirinya benar-benar tidak akan bisa menyimpan barang-barang miliknya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan menatap ke arah wajah dari Lei yang pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin gelap. Setelah itu Xiao Yan segera berkata kepada Lei Yang bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin tahu warisan apa yang didapatkan oleh senior Lei Yang. Xiao Yan pada saat ini telah mendapatkan jari dan Xiao Yan ingin tahu apa yang pada saat ini dimiliki oleh senior Lei Yang.
Mendengar hal tersebut, Lei yang pada saat ini merasa mendapatkan secerkah harapan di hadapan Xiao Feng. Kata-kata Xiao Feng ini seolah-olah membuatnya menjadi sangat bersemangat dan dirinya segera berkata bahwa dirinya mendapatkan jari. Setelah selesai berbicara, dirinya pun segera mengulurkan tangannya dan pada saat-saat ini di jari tengahnya aura yang sangat kuat meledak seketika dan Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Ternyata Lei yang juga memiliki jari-jari yang mulia, tetapi Lei yang hanya memiliki satu jari tengah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memiliki jari manis di kedua lengannya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Lei yang sepertinya senior Lei Yang dan Xiao Feng sudah ditakdirkan, tetapi sebaiknya senior Lei Yang melindungi jarinya dengan baik. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun tersenyum meledek ke arah Lei Yang dan Lei Yang pada saat ini sedikit mengerutkan kening, merasakan provokasi yang baru saja dilontarkan oleh Xiao Yan. Pada saat ini Lei Yang pada akhirnya segera membuka mulutnya. Lei Yang berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya pada saat ini akan bisa dengan mudah membunuhnya. Terlebih lagi menurut Lei Yang kekayaan sebesar itu benar-benar akan sia-sia jika ditempatkan pada sampah seperti Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, aura dari Dogat Bintang 4 pada saat ini tiba-tiba menyebar. Di saat yang sama Han Sen dan Ji Ye juga pada saat ini mengambil langkah besar ke depan. Keduanya juga pada saat ini segera mengeluarkan aura Dogat dari tubuh mereka. Han Sen pada saat ini terlihat sangat muram ketika berhadapan dengan sosok Lei Yang. Han Sen dengan dingin segera berkata bahwa ini adalah aliansi Dosian. Jika Lei Yang berani melakukan sesuatu di sini maka Lei Yang bisa mencobanya. Menanggapi hal tersebut, Lei Yang pada saat ini segera berkata kepada Han Sen bahwa permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Han Sen. Ini adalah pertarungan di antara pewaris terkuat dari Yang Mulia, oleh karena itu sebaiknya Han Sen menyingkir. Jika Han Sen pada saat ini masih bersikeras maka Lei Yang benar-benar akan menghancurkan Han Sen, begitu juga dengan pasukan miliknya. Menanggapi hal tersebut, Han Sen pada saat ini benar-benar tidak gentar sama sekali. Han Sen lanjut berkata karena Lei Yang ingin mengambil tindakan maka pada saat ini Lei Yang harus melangkahi mayat Han Sen terlebih dahulu. Han Sen pada saat ini benar-benar ingin melihat seberapakah kemampuan yang pada saat ini dimiliki oleh Lei Yang. Menanggapi hal tersebut, Lei Yang pada saat ini kembali berkata bahwa Han Sen hanyalah seorang Dogat Bintang 2. Kekuatan Han Sen benar-benar tidak pernah berkembang dan bagaimana cara Han Sen berhadapan dengan Lei Yang. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Han Sen tidak ingin banyak basa-basi dan Han Sen segera merubah segel di tangannya. Pada akhirnya puluhan ribu hantu satria segera muncul di surga ke-9. Merasakan hal tersebut pada saat ini Lei Yang pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya dirinya mengendurkan auranya. Lei Yang pada saat ini tidak ingin berurusan terlalu jauh dengan Han Sen. Terlebih lagi niat awalnya ke sini hanyalah untuk mengetahui dan ingin mengenal yang manakah sosok Xiao Feng. Pada akhirnya setelah bertemu dengan Xiao Feng pada saat ini dirinya merasa tujuannya sudah tercapai. Lei Yang pada akhirnya tersenyum dan berkata kepada Han Sen bahwa Han Sen benar-benar bertindak terlalu serius. Sudah dikatakan sejak awal bahwa pada saat ini Lei Yang hanya ingin berkenalan dengan sosok dari Yang Mulia baru. Karena tujuannya pada saat ini sudah tercapai maka pada saat ini Lei Yang akan berpamitan kepada mereka. Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok Lei Yang segera melesat pergi meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah melihat Lei Yang pergi pada saat ini akhirnya Han Sen dan Ji Ye menghela nafas lega. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas lega di dalam hatinya. Sementara itu Han Sen pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar Tuan jangan khawatir. Jika ada orang-orang yang ingin menyakiti Tuan maka mereka harus melangkahi mayat dari Han Sen terlebih dahulu. Han Sen akan melakukan yang terbaik bahkan jika dirinya harus membakar hidupnya untuk melindungi Yang Mulia. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merasa sangat terharu. Xiao Yan pada akhirnya menepuk bahu Han Sen dan berkata kepada Han Sen bahwa Xiao Yan benar-benar berterima kasih banyak kepada Han Sen dan Ji Ye. Oleh karena itu mari kita bersama-sama pergi ke warung Bude Yanti terlebih dahulu untuk membeli soto babat di sana.